Sehingga saya merasa banyak sekali hikmah-hikmah dan pelajaran di dalam proses waktu di DPRA itu. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juli Hardin yang telah menyampaikan pengalaman ataupun apa yang disampaikan tadi. Insyaallah masih tetap bergabung dengan pengkajian tasawuf. Oleh Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, Abuya guru kita bersama beserta Inya dan Umi, mudah-mudahan sehat, dipanjangkan umur, dimudahkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan Tuan Guru kita dari Malaysia bersama rombongan, mudah-mudahan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan guru kita Prof. Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang sangat setia membela dan memperjuangkan tauhid tasawuf yang kita cintai ini. Mudah-mudahan beliau juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hormati para guru-guru kita, abu muda-muda, para alim ulama, dan juga yang terhormat wali-wali Nanggro, gubernur-gubernur MPTT. Hadir juga bersama kita ada Ketua PW, ada Bapak Camat, dan semuanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami sebagai pembawa acara pada malam ini, acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran serta dengan selawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibacakan oleh Imam Mekah, guru kita Tengku Muhibbuddin. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Udah ada payung. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
Buya dan rombongan para ibu-ibu mohon untuk berdiri sejenak. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, Allah salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah asyraqa al-badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا، الله قط يا وجه السرور، الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، الله صلوات الله عليك، الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت كثير وغالي، أنت مصباح السنور، الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Abuya dan rombongan para ibu sudah desakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Imam Makkah Engku Muhibbuddin yang telah membacakan Al-Quran dan selawat Nabi. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan
dan bisa berjalan dengan sukses. Selanjutnya kata-kata pendahuluan sekaligus menyampaikan hasil Rakernas yang akan disampaikan oleh Abi Sahal. Pada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Allah, ayah rohani kita Abuya sebagai wali agama Aceh, Qadhi Mufti Malikul Adil, yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita Tuan Guru Syekh Muhammad Saleh dari negeri jiran Malaysia bersama dengan rombongan, yang kami muliakan ibunda kami Inya Umi, dan kepada guru-guru kita, abu muda-muda, para alim ulama, wali-wali Nanggro, pengurus MPTTI yang hadir dari seluruh perwakilan Indonesia, seluruh Aceh, yang baru saja kami melaksanakan rapat kerja nasional di Blampidi Atia. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Rubaidi MAG, Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah banyak memotivasi, memberikan semangat, berbagi ilmu pengalaman di dalam acara Rakernas baru-baru ini. Kami juga banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Yang kami hormati kepada tokoh-tokoh masyarakat, para anggota DPR K Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan tokoh-tokoh adat, para hadirin hadirat, jamaah pecinta, pejuang tauhid tasawuf yang dirahmati Allah. Semoga perhimpunan kita pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selama 2 hari, 2 malam 1 hari, tanggal 12-13, pengurus besar Majelis Pengkajian Tasawuf alhamdulillah telah berhasil melangsungkan rapat kerja nasional. Rakernas ini menjadi penting sekali sebagai tonggak sejarah baru untuk menata organisasi yang didirikan oleh ayahanda kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Alhamdulillah, di acara Rakernas telah menghasilkan banyak keputusan penting. Di antara lain, Nas telah menghasilkan banyak keputusan penting. Di antara lain, di acara tersebut membagi beberapa buah komisi untuk dibahas
Yang pertama mengenai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi, beserta tugas pokok dan fungsi semua jabatan yang terhimpun di dalam majelis pengkajian tauhid. Dan sekaligus menyampaikan ADART MPDDI. Pada beliau waktu dan tempat kita persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala man samaitahu dzakiran habiban wa mudzakiran Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala man samaitahu Ahmada wa Muhammadan wa sayyidan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansari ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, wara khusubi tikri, kepada yang sangat kita cintai, sangat kita muliakan, Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi selaku Mursyid Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, juga pendiri Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, beserta umi dannya, seluruh keluarga beliau, putra putri beliau yang tidak kita sebutkan satu persatu, para abun, ketua umum, pengurus besar Majelis Pengkajian Tauhid, yang itu akan dikenang sepanjang masa oleh siapapun, baik kaum akademisi, para jaringan santri, dan seluruhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tadi malam bersaksi pula bahwa Abuya Amran Wali Al-Khalidi memang pantas untuk kita suri toladani, memang pantas untuk kita kenang. Bukan berarti kita, terutama saya misalkan, dianggap sebagai seorang profesor yang membabi buta, profesor yang membabi buta. Bukan itu, karena saya masih ingat dulu ketika saya itu diangkat menjadi guru besar di sidang senat di perguruan tinggi kami waktu itu. Saya 3 kali menolak untuk dinobatkan sebagai seorang guru besar di bidang ilmu tasawuf. Pertama saya menolak, yang kedua saya menolak, yang ketiga saya menolak, baru yang keempat itu kemudian saya mau tidak mau harus menerima kenyataan itu. Ya memang berat ya Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bahwa saya memuji seorang Abuya Amran Wali Al-Khalidi bukan hanya semata-mata karena saya melihat secara akademis, secara ilmiah, bukan karena itu. Saya puluhan tahun dididik ulama-ulama seperti Abuya. Jadi saya menegaskan bahwa seluruh ajaran yang disampaikan oleh Abuya Amran Wali Al-Khalidi tidak kurang dan tidak lebih sebagaimana yang disampaikan para alim, para ulama, para guru-guru besar, para guru-guru sufi besar, baik di Indonesia maupun di seluruh belahan dunia. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Ya. Kami puluhan tahun dididik oleh guru-guru seperti Abuya, persis ajarannya adalah secara inti adalah persis sama. Dan seharusnya para murid-murid itu, bagaimana ini kemudian mengikuti jalan kesufian seorang
Abuya juga harus sama. Nah, apa yang penting di dalam hal ini, Abuya sudah melahirkan sebagai hasil dari perjuangan beliau per hari ini 25 tahun. Abuya mendirikan satu organisasi yang sama-sama kita ketahui namanya adalah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau Asia Tenggara. Seorang Abuya Amran Wali Al-Khalidi bagi saya secara pribadi, ya, ini masuk jajaran ulama-ulama besar. Ini namanya adalah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau Asia Tenggara. Seorang Abuya Amran Wali Al-Khalidi bagi saya secara pribadi, ya, ini masuk jajaran ulama-ulama besar. Kalau di Jawa ada seorang ulama besar pada masanya, namanya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah seorang ulama besar pada masanya. Beliau sanad keilmuannya jelas, mulai dari Hadratus Syekh Khalil Bangkaran, Hadratus Syekh Soleh Darat, Syekh Mahfud Al-Tirmasi, sampai kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, sampai naik terus ke ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Ya. Hari ini Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, sanad keilmuannya sangat jelas. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus ada, terus kemudian beliau juga pernah berguru pada Syekh Labaisati. Dan naik lagi adalah ada Syekh Abdul Ghani Al-Kampani. Terus, dan itu jelas sekali. Walhasil yang ingin kita sampaikan kepada hadirin hadirat semuanya, di Jawa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari santrinya memiliki ribuan pesantren. Akhirnya untuk menjaga akidah yang telah disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, terutama dan lebih-lebih untuk menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau akhirnya meminta kepada para murid-muridnya, salah satunya adalah Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah, untuk mendirikan organisasi sebenarnya ada beberapa organisasi, tetapi organisasi itu akhirnya yang paling terkenal adalah Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU, ada Nahdlatul Wathon dan seterusnya, tetapi akhirnya difinalisasi menjadi organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Hari ini persis seperti yang terjadi pada Abuya. Abuya selain mendirikan secara resmi adalah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, beliau sudah duluan adalah menjadi mursyid Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tidak cukup untuk itu, beliau kemudian mendirikan majelis lagi yang disebut adalah Ratib Syarifah. Jadi kalau kemudian kita ini berkaca kepada Nahdlatul Ulama atau nanti dikembangkan Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti, Al-Irsad dan seterusnya, mohon kiranya cara pandang kita melihat terhadap guru kita semuanya, ya, jangan karena kita ini hadir kemudian gerudukan tahu ya rombongan. Ketika ada Abuya saja, ya toh, kita takut karena hadirnya seorang Abuya di depan mata kita. Begitu kemudian Abuya tidak ada, kita menjadi biasa-biasa saja. Nah, yang ingin kita tekankan di sini adalah, kalau saya membahasnya begini, keberadaan MPTT ini adalah ibaratnya adalah syariat kita. Kalau kemudian Ratib Syarifah, terus kemudian Thariqat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, itu adalah urah batin kita. Antara syariat dengan thariqat atau hakikat ini harus digabung menjadi satu. Kira-kira nanti kalau salah ya biar dibetulkan oleh Abuya sendiri. Inilah seorang murid harus berani istihad di situ. Tetapi fa insyaallah benar. Ya, fa insyaallah benar. Artinya Bapak Ibu sekalian, terutama ini saya tujukan wabil khusus pada para wali, pada para gubernur, agar sama-sama tahu. Karena itu dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jawa, beliau berfatwa sebelum beliau wafat, yang bunyinya, jadi kalau bahasa Jawanya adalah sapa wonge sing gelem ngurit-nguruti NU, maka
atau bahasa Indonesia saja, siapa saja yang benar-benar mau menghidupkan Nahdlatul Ulama, maka orang itu akan saya anggap sebagai santri saya. Dan barang siapa yang menjadi santri saya, maka saya jamin dia adalah akan bahagia di dunia dan akhirat dan husnul khotimah. Loh, ini nih Jawa Bu, nanti belum. Jadi belum, saya masih bercerita. Ya. Oh, ini cerita orang Jawa, jenengan amini, jenengan nggak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Ini bab ini adalah bab tentang majelis pengkajian tauhid tasawuf, warisannya Abuya. Jadi beliau itu sampai terakhir berfatwa seperti itu. Dan itu memang kejadian luar biasa di Nahdlatul Ulama, di kalangan para santri-santri, para kiai, ulama-ulama pesantren di Jawa hari ini, dan itu sudah puluhan tahun. Akhirnya warisan sejarah yang diwariskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup berkembang, bahkan hari ini menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Lah, Bapak Ibu, terutama para wali, nangro dan para gubernur, inilah ibroh atau pelajaran yang ini bisa kemudian kita cangkokkan kepada kita semuanya, terutama para wali, para gubernur, para panglima dan seluruh pengurus yang tergabung di dalam majelis pengkajian tauhid. Apakah kita ingin melihat nasib ke depan majelis pengkajian tauhid tasawuf seperti di Jawa, yakni di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, di Wasliyah, di Al-Irsyad, terus kemudian di Perti dan seterusnya, atau kemudian majelis pengkajian tauhid tasawuf ini begitu kemudian ditinggal Abuya nanti selesai dengan sendirinya. Disinilah, karena itu tadi saya mengatakan bahwa MPTT warisan Abuya, tinggalan Abuya yang didirikan oleh Abuya, kalau hukumnya ini PTT. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan PTT. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, semoga PTT. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, semoga ini betul-betul menjadi pelajaran agar kita betul-betul bisa selalu terikat, sanad kita betul-betul bisa selalu terikat, sanad kita bersambung secara rohaniyah kepada mursyid kita, Kita muliakan murabi kita Abuya, hadir juga Tuan Guru, Prof, dan wali-wali Nangro dari Jakarta, dari seluruh provinsi, kabupaten, kota yang ada di Aceh dan dari luar Aceh. Baiklah, apa yang telah kita dengar bersama, upaya-upaya dan usaha-usaha, yakinlah bahwa usaha itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin di situ kalimatnya apa yang disampaikan oleh Prof, kita berusaha. Sebenarnya kita ini mencari kebenaran atau mencari kemenangan? Nah, jadi kalau mencari kebenaran, selamanya kebenaran itu tetap ada bahagian-bahagian yang telah disampaikan tadi agar ini memudahkan bagi kita dan wilayah-wilayah yang telah berada MPTT itu, dan juga kultur-kultur kedaerahan. Itu wali Nangronya yang tahu, tapi keberhasilan sebuah daerah itu tergantung dari wali Nangronya. Apakah
disampaikan oleh Abuya. Pada Abuya kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama dengan Tuan Guru Muhammad Saleh. Beliau adalah ulama tasawuf yang di Malaysia, dan juga dengan Bapak Profesor Baidi. Beliau adalah orang besar di Sunan Ampel di bidang tasawuf dan kesufian. Para jemaah sekalian, makanya kita semua pada ibu dapat mendengar ucapannya dan juga dapat menetapkannya. Ini adalah satu rahmat yang besar untuk kita. Mudah-mudahan semua akan membukakan hati kita supaya kita usul kepada Allah SWT. Para hadirin hadirat, bahwa bagaimana diketahui saya telah 25 tahun lebih itu perjuangkan ajaran tasawuf kesufian, di mana Bapak dan Ibu ketahui sebelumnya saya adalah pimpinan pondok pesantren di Darussalam. Itu peninggalan daripada orang tua saya, Buya Haji Muhammad Madinah. Jadi saya juga mengajar seperti guru-guru yang lain, sebagai pimpinan dan berbagai kitab baik dalam tauhid, akidah dan juga dalam fikih, mahali, ini dan dalam tasawuf, ini dan dalam tasawuf, ini dan dalam tasawuf. Tauhid sufi, banyak orang ini sangat dipedulikan. Kita baca di dalam kitab Kalbul Himam, siapa yang fana pada asma, makanya apa saja hajat yang dia berhajat dibantu oleh Allah. Fana pada asma, dia tidak melihat dia yang berbuat, apa yang dikerjakan dia tidak melihat dia yang mengerjakan. Mengerjakan itu Allah. Fana pada asma. Siapa yang fana pada zat, bahwa dia tidak ada terlihat di dirinya, hanya Allah semata-mata, fana pada zat. Makanya yaitu sebelum dia berhajat,
hajat ini telah dipersiapkan oleh Allah. Siapa yang dapat menyampaikan ajaran tasawuf kesufian ini, dia ibarat bintang, dia diperlukan di mana-mana. Jadi inilah yang diperjuangkan dalam tauhid tasawuf untuk kita dapat itu bahagia dalam kehidupan, baik di rumah tangga dan masyarakat. Ibadat kita baik, akhlak kita bagus, keimanan kita kokoh, makrifat kita yaitu kepada Allah. Saya Allah ini tidak akan jadi melihat saya kepada Allah pada makanya oleh ulama-ulama Aceh, MPU Aceh, mereka tidak paham tauhid kawas. Tauhid kawas saja mereka tidak paham. Tauhid kawas ini bagi orang yang bertarekat, apapun tarekatnya, Qadiriyah, Naqsabandiyah, jujur hatinya kepada Allah, di mana dia itu terlihat kepada Allah. Jadi itu pun kurang, apalagi tauhid kawas. Maka dituduhlah oleh ulama-ulama yang kita bahwa ajaran tasawuf ini ajaran yang menyesatkan umat, dengan makna kalau dia sudah fana di dalam Allah, dia sudah menjadi Allah. Jadi orang seperti ini mendapatkan dirinya sudah jadi Allah. Maka inilah kesalahan dari MPU membuat satu kanun, tidak boleh ada penyampaian Al-Quran di dalam mengangkat ajaran kesufian. Para jamaah sekalian, maka inilah perlu ada rakernas untuk hadir dengan dibuat menjadi pegangan bagi kita. Jadi kita ini berislam hanya tahu waqtasimu bihadillah, berpegang dengan tali Allah untuk kita beramal dalam segi hukum syara dan yakin kepada Allah. Akan tetapi untuk waqtasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Kita taraki dari wujud paham kepada wujud paham tanpa ragu-ragu. Maka di dalam ajaran keagamaan kita harus lihat dua perkara. Pertama, ilmu untuk beramal. Ilmu untuk beramal. Kedua, hal atau tajalli untuk kita syuhud, untuk kita bermakrifat. Hal syuhud untuk makrifat. Jadi kita beramal, mengamalkan ilmu untuk kita berkhidmat kepada Allah. Dan juga hal tajalli untuk syuhud bermakrifat, untuk kita dekat dengan Allah. Jadi kita beramal berkhidmat dan dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda tidak paham tasawuf ya, cuma Anda kita beramal dekat dengan Allah, tidak ada. Kita patuh, tetapi hati kita tidak dekat dengan Allah. Jadi kalau kita pegawai, kita patuh tidak dekat kepada atasan,
Nah, makanya kita nantinya akan diberikan kursi panjang. Jadi dekat, patuh dan dekat. Nah, inilah ujung kita angkat saja. Maka ajaran ini beda. Umpamanya ada yang mengangkat seperti dia mengangkat akidah Ahlussunnah, mengamalkan mazhab Syafi'i, cuma itu dua aja. Adapun NU dia mengangkat akidah Ahlussunnah dan beramal menurut boleh salah satu daripada empat mazhab. Jadi kita MPTT ini di samping kita beramal menurut mazhab dan kita akidah Ahlussunnah, kita dapat syuhud dengan Pak Jali untuk bermakhluk. Jadi organisasi ini belum ada lagi ada, baik di Indonesia ya dan juga umat. Sebenarnya saya ke Malaysia ini tidak dari mana. Saya didaftarkan oleh Tengku Syukri ya. Itu bukan kemauan saya ke Malaysia. Menjakin, tak bagaimana itu Syukri lah yang tahu. Saya sebenarnya senang saya berada di sini atau di mana itu yang perlu kepada saya. Saya hanya akhirnya telah mempertanyakan saya tasawuf sufi di Malaysia itu cukup dengan Tuan Guru Muhammad Saleh. Nah, ini tidak perlu saya, tidak perlu. Barangkali inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan membenarkan tasawuf kesufian ini sudah menjadi wali kecil. Allahu Akbar. Kalau dapat bukan sekedar membenarkan, mengamalkan, itu sudah menjadi wali besar. Dapat mengamalkan sudah menjadi wali besar. Kalau dapat membicarakan, itu sama seperti bintang di langit. Nah, begitu kata Al-Ajibah Al-Husni dalam kitab Al-Iman. Jadi demikian sajalah. Allahumma bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan pada Abuya yang sudah banyak memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Selanjutnya penyampaian Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Tuan Guru dari Malaysia kepada beliau. Waktu dari tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'anullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
yang dimuliakan, lagi disayangi, lagi dihormati ayahanda rohani kita, bukan sekadar ayahanda rohani, ayahanda nurani, ayahanda rabbani, ayahanda rahmani, ayahanda riwani, ayahanda nabati, dan ayahanda jasmani. Semua kembali kepada ruh idafi, kepada Nyak dan Umi serta anak-anak Abuya, Nyak dan Umi yang besar, cucu dan cicitnya yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, kepada yang berbahagia, yang berusaha, Profesor Dr. Rubaidi, betul namanya, yang baru saya kenal, Kaipahalaka ya akhi, kepada wali-wali negara, kepada kepimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf, saya tak mampu nak berdiri karena malamnya ada keuzuran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, setelah kita mendengar input-input yang telah disampaikan oleh Abuya kita, Profesor Datuk Rubaidi, anak Abuya, sama ada pemuda Abi Sahad, maka saya teruja dan teringat apa-apa yang telah diusahakan oleh kami di Malaysia. Untuk pengetahuan senyap, sebelum saya memasuki pondok, saya merupakan anggota ahli ABIM, presidennya Anwar Ibrahim, dan timbalan presiden ialah Allah yang raham Datuk Ustaz Fadil Nur, dan anak sekarang PM sekarang. Dan saya juga mengangkuti Darul Arqam yang sangat terkenal di Malaysia dan cawangan yang ada di Indonesia. Begitu juga saya mengangkuti Jemaah Tabligh. Yang saya nak beritahu, ini pengalaman saya. Darul Arqam yang sudah berjuang hampir 30 tahun. Daripada pertubuhan sebuah pengajian dengan daripada guru kepada murid, dan membuka sebuah pesantren di Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Dan ia adakan bahagian ekonomi, adanya pusat klinik, adanya pusat formen yang memperbaiki kereta-kereta yang rosak, adanya Surakaba, Sautul Arqam, dan berbagai aktiviti keduniaan yang berbentuk ekonomi yang diusahakan oleh Darul Arqam selama 27 tahun. Bukan itu saja, sehingga Darul Arqam berjaya membeli bas sebanyak 10 biji bas, dibeli secara tunai. Dan mereka membuka cawangan-cawangan di Thailand, di Kamboja dan beberapa tempat. Akhirnya pertemuan tersebut telah diharamkan. Selama 70 tahun diharamkan oleh kerajaan. Anggota-anggotanya ditangkap, termasuk ketuanya itu almarhum Ustaz Syarif Muhammad. Ditangkap selama 10 tahun, masuk penjara selama 10 tahun. Terkuburlah usaha-usaha Darul Arqam. Setelah ahli-ahlinya keluar daripada penjara, mereka menubuhkan apa nama dia? Global Ikhwan, sama hampir 15 tahun. Dan berjaya, Global Ikhwan berjaya seluruh dunia. Mekah pun ada Global Ikhwan, bekas Al-Arqam, di merata-rata tempat. Dan mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Khidmat mereka pada masyarakat luar biasa. Akhirnya untuk maklumat Abu yang semua terkubur. Dan semua keahlian dia semua kalian tangkap. Sama ada lepas atau tidak, wallahu a'lam. Ini tidak lain tidak bukan tuan-tuan ialah
tuduhan ke atas mereka membawa ajaran sesat. Inilah keadaan yang berlaku di Malaysia. Barangkali di Indonesia tidak, insya-Allah. Dan apa yang disarankan oleh Dr. Romli saya sokong 100%. Inilah usaha-usaha untuk nak menghubungkan anggota MPTT dengan masyarakat dalam bentuk hablum minan nas, walaupun secara kecil-kecilan. InsyaAllah saya pesan, tunjuklah akhlak yang baik, bergaulah sesama ahli MPTT dengan baik, sentiasa baik sangka sesama sendiri. Jangan ada firqah-firqah yang kecil-kecilan, jangan ada kumpulan yang kecil yang saling menuduh antara satu sama lain. Baik sangka terhadap saudara sahabat-sahabat kita dalam MPTT, yang mana kita main guru mursyid yang membawa kita kepada mendekati Allah, dapat menikmati keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan satu pengajaran yang sangat besar, di mana Rasulullah SAW telah mempunyai ukhuwah yang sangat besar, persaudaraan yang sangat baik dengan malaikat Jibril dan burung buraq. Sebelum burung buraq itu menerbangkan Rasulullah, beliau telah merajuk nak majukan diri kepada Rasulullah. Jibril berkata, kenapa tak kamu merajuk? Wahai. Setelah Jibril AS berkata demikian, menyebabkan buruk-buruk lagi merajuk, sehinggalah terpaksa dipujuk oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi, wahai buruk, apakah menyebabkan kamu ni merajuk? Sedang kita hanya 3 orang saja. Janganlah kamu mudah merajuk, ingin lari daripada aku, nak jauhkan diri daripada aku. Jadi peristiwa-peristiwa ini pasti akan terjadi di kalangan kita. Mudah merajuk, cepat merajuk, cepat putus-putus asa, ingin lari daripada perjuangan, jauh daripada Abuya, jauh daripada MPTT, jauh daripada rakan-rakan. Jadi pengajaran sendiri sebabnya Rasulullah bagi tahu bahwasanya merajuk adalah satu-satu sifat yang tidak bagus. Oleh kerana Abuya telah menekankan kebersihan hati dengan tauhid sufi, kejenah hati dengan ihsan, maka makin terpancar makrifat dalam hati kita dengan asuhan-asuhan Abuya, maka sifat merajuk makin hilang. Sifat merajuk makin dikeluarkan, makin mesra kita dengan orang belakang bersama-sama kita, antara kita sama-sama kita dalam keadaan berkasih sayang. Tidak timbul firqah-firqah, kelompok-kelompok yang saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah. Akhirnya siapakah yang jadi mangsa? Abuya jadi mangsa. Dengan menjual nama Abuya, dengan menjual nama baik Abuya, dengan menjual MPTT untuk meraihkan kepentingan nafsu dan syahwat. Ini masalah yang terjadi. Untuk pengetahuan Abuya, tadi saya telah terima panggilan telefon dari Malaysia nyatakan perkara ini. Saya rasa Allahu Akbar, kenapalah perkara ini terjadi. Barangkali ini satu penapisan. Ingat-ingat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu alazim. Ayat ini turun memberi teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat-sahabat, termasuk mereka-mereka yang simpati dengan perjuangan Rasulullah, berjaya menawan Mekah, berjaya menawan Kaabah,
dan mereka menombangkan patung-patung yang ada di atas Kaabah dan keliling Kaabah. Tumbangnya patung Manas, Lata dan Uzza, tumbang sehingga tak para sahabat menjerit Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, jeritan dengan penuh kegembiraan. Turun ayat ini memberi teguran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Janganlah kamu gembira dengan kemenangan yang kamu peroleh, seperti mana telah dikatakan oleh pemuda. Kita membawa kemenangan kah atau kita membawa kebenaran? Saya setuju dengan kata-kata beliau, dan saya setuju dengan kata-kata Dr. Rubaidi. Apatah lagi Abuya. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhan kau, dan istighfarlah kamu. Hanya kemenangan bukan dengan disebutkan sabut dengan kegembiraan. Kemenangan Mekah menjatuhkan patung-patung bukan tidak boleh disambut dengan kegembiraan, tapi disambut dengan wastaghfir, bertaubat kepada Allah. Karena dibimbangi kita merujuk dalam kitab Al-Ittihad Hasyah bagi Ihya Ulumuddin 10 jilid. Kita tak nak pergi pengsan kami lagi tu. Dengan istighfar, yang istighfar ni banyak martabat-martabatnya. Barangkali hadirin pun telah mengetahui oleh pengajian Abuya, merupakan suatu ubat nak menghilangkan sifat riak. Sama ada riak ataupun riak ataupun akhafur riak minar riak, berjenis-jenis riak. Nak hapuskan tu, nak hapuskan supaya timbul ikhlas, hilang sifat dia, timbul ikhlas. Inilah makam yang pertama yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj. Dan Mi'raj terpaksa Allah menempuhi, melewati 7 langit atau 7 makam. Mestilah kita lalui untuk membolehkan hati kita jernih, sejernih-jernihnya. Tuan-tuan dan puan-puan, faham tak bahasa Malaysia saya? Faham akal ke faham roh? Kalau faham roh berarti tuan-tuan dan puan dapat nur dari Allah. Amin. Nur apa tuan-tuan? Nur lampu ke nur Allah? Subhanallah. Nur yang semakin terbuka hijab demi hijab. Sama ada hijab nuraniyah dan hijab zulmaniyah. Aku rasa aku dah sampai kepada Allah. Ini hijab nuraniyah, khususiyah. Agar kita rasa aku ni agak sangat rapat dengan Abuya. Aku rasa aku ni anak murid Abuya. Ini hijab nuraniyah yang boleh menimbulkan ta'assub, boleh melahirkan ta'assub kepada sesuatu perkara. Ini sangat bahaya. Dan ini terjadi pada Darul Arqam. Tuan-tuan dan puan, Arqam memiliki harta 10 bilion ringgit. Semua terhubung. Sudah habis usaha Arqam selama 27 tahun. Begitulah apa dia? Global Ikhwan seluruh dunia. Mereka memiliki naik. Apabila dalam hati para sahabat ada sifat ujub, ada sifat riya, sifat-sifat yang tidak baik, lalu mereka berkata, kami pasti akan menang sebab kami 12,000 tentera muslimin.
Manakala tentu orang kafir hanyalah 500 orang. Sudah pasti mereka akan kalah, mereka akan tumpas, mereka akan dibunuh oleh 12.000 tentera-tentera muslimin di kalangan para sahabat. Akhirnya mereka kalah. 12.000 orang telah dikalahkan oleh 500 tentera orang kafir. Kenapa? Bukan dikalahkan oleh tentera kafir, dikalahkan oleh sifat riya dan ujub. Inilah yang diusahakan oleh Abu Yahya. Dengan bila mana kita tidak kembalikan usaha kita kepada Allah dengan cara bertaubat kepada Allah, jangan mimpi tuan-tuan dan puan-puan kita di ukhuwah yang baik. Jangan mimpi kita layak menjadi murid kepada mursyid dan murabbi Abu Yahya. Tuan Guru Tuan Guru seramai 114 orang. Bertaruh Tuan Guru. Asalnya Tuan Guru nak cari Syekh Mudawali. Akhirnya berjumpa Abu Yahya. Maka dalam kamu saya, daripada 114 guru, saya tambah satu lagi. Dan satu tu saya tak ada. Saya tulis itu Abu Yahya Haji Manwari. Guru saya. Itu Abu Yahya terima saya sebagai muridnya. Walaupun demikian, saya tidak boleh terlalu ke depan dengan usaha-usaha saya tanpa izin daripada Abu Yahya, redha daripada Abu Yahya. Inilah ciri-ciri orang bersih hati dengan Allah melalui taubat. Bekerjasama kita dengan hati yang bersih, bukan akal yang bersih. Kita bekerjasama dengan hati yang penuh dengan nur, sama ada nur taufik hidayah, nur intibah, nur iqbal, nur isal, nur wisal, dan berbagai-bagai nur yang Allah sediakan untuk hati-hati orang yang bertauhid tasawuf. Amin. Kenapa berat sangat? Amin. Tuan-tuan dapat tahu tak mana amin? Alif isyarat kepada ahadiyah Allah. Mim isyarat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam diri Muhammad ada Ahmad. Bila mana kita berkata amin, dua-dua ini mesti ada melekat dalam hati kita, sehingga akan timbul ya, yakin. Boleh faham? Apa yang tuan-tuan faham? Setelah ketiga-tiga ini melekat di hati, melekat di roh, melekat di sir, nun itu hidup. Nur Nurun ala nur. Alif nur. Kita sebut amin dengan nur, bukan batang huruf alif. Itu huruf alif. Kita bila baca sebut amin, baca dengan alif nur di sebalik alif, nur di sebalik mim, nur di sebalik ya, nurun ala nur di sebalik nur. Inilah martabat amin. Sebab itulah, supaya tidak hilang martabat ini di hati para sahabat, Allah turunkan ayat tadi memberi teguran supaya jangan hilang nur yang dalam hati mereka dengan riya, dengan ujub, dengan sum'ah, dengan memandang diri, mementingkan nafsu dan syahwat. Apatah lagi nak dapat muraqabah, musyahadah, syuhud, panak fil zat dan sampai naik ke atas. Itulah peranannya taubat di maqam yang pertama. Bertemulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam. Kenapa dia bertemu tiap kali dengan Nabi? Sebab bertemu dengan orang-orang yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan semua orang yang mulia.
Barang siapa sudah bergabung dengan tauhid sufi, orang yang mulia tuan-tuan dan puan. Macam mana Nabi Muhammad bertemu Nabi-Nabi yang mulia di langit, tiap-tiap langit. Langit mana tuan-tuan? Kalau kita nampak di langit dah. Jadi tuan-tuan, langit tak nampak warna biru, nampak dah? Itu langit jasmani. Yang Rasulullah SAW bertemu dengan para Nabi, langit rohani. Di manakah langit rohani wali Jakarta? Di manakah langit rohani tuan-tuan dan puan, mana dia? Nak tahu kita nak tahu? Belajar lagi Qadhi Iman Abuya. Jika arash Allah Ta'ala itu langit, maka arash kita ialah hati, qalbun. Itulah arash. Arash di langit tidak boleh digunakan oleh para malaikat, mereka hanyalah menanggung. Tapi arash Allah di hati boleh diisi dengan Islam, boleh diisi dengan iman, boleh diisi dengan ihsan, boleh diisi dengan nur iman, nur Islam, nur ihsan, boleh diisi dengan ilmu, boleh diisi dengan hal, boleh diisi dengan syuhud, ma'rifat dan kemuncak ma'rifat. Kemuncak ma'rifat apa dia tuan-tuan? Innahu kana sesungguhnya adalah Allah telah menerima orang yang bertaubat, orang nak kembali balik. Mudah-mudahan perjuangan tauhid sufi ini mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mahligai yang kita bina. Itulah rumah dan istana yang kita bina. Abuya bukan nak duit apa tuan-tuan dan puan, saya yakin. Bila sepang Abuya bukan pandang jasmani, pandang rohani, tembus batin. Pandang roh idafinya, pandang terus batin. Pandang roh rabbaninya, tembus batin. Setiap pengajian disampaikan pasti kaya tembus batin. Sehingga kita termasuk golongan tawab, sirah mubarak. Itu yang Abuya kendaki. Bukan Abuya hendakkan harta tuan-tuan dan puan. Sepanjang saya bersama Abuya tak pernah Abuya kata, Tuan Guru ada RM1 nak beli Abuya ITO, tak ada. Wali ada kita. Yang Abuya minta, marilah kita kembali kepada Allah yang telah disarankan oleh Dr. Rubaini, dan buku Dr. Rubaini yang telah tulis saya pun telah habis baca 2 hari. Doktor qad qara'tu ala sayyamain, Masya Allah, ahsan jiddan. Begitulah tuan-tuan dan puan, tujuh langit yang Rasulullah lewati itu ialah mengisyarat pada makam kita yang pertama, makam taubat. Pastikan selesai taubat kita dengan Allah. Bila Abuya sebut 25 tahun MPTT, pernahkah kita, terutama Wali Nagro, membuat skala 5 tahun apakah hasilnya? 5 tahun pertama apakah hasilnya? 5 tahun yang kedua apakah hasilnya? 5 tahun yang ketiga apakah hasilnya? 5 tahun yang keempat apakah hasilnya? Jika 25 tahun sudah MPTT berada, saya yakin anak Abuya semua wali-wali Allah. 25 tahun. Jadi Walid bila nampak saya, nampak cara roh idafi, bukan jasmani. Nampak saya Tuan Guru. Lebih daripada itu lagi, tembus batin, tembus hakikat batin. Ini yang terjadi di kalangan para sahabat. Ini terjadi dengan para wali Allah yang Allah sediakan. Kenapa kita ambil peluang yang Allah sediakan untuk kita, tuan-tuan dan puan? Martabat ketuhanan Allah dia perkenalkan kepada kita ialah huruf alif. Martabat ketuhanan alif.
ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada para kekasihnya alif dengan al-ahadiyah, martabat keesaan, martabat ketunggalan yang mesti kita miliki, yang mesti kita rasai, yang mesti kita nikmati. Martabat ba, awalnya Allah tidak berawal, akhirnya Allah tidak berakhir, mesti kita rasai. Jangan hanya baca huruf ba, ba izaidi, tapi baca lebih daripada itu huruf ba, sampailah dia martabat ketuhanan melalui huruf hijaiyah. Subhanallah. Saya bongkar rahsia agar tuan-tuan dan puan sentiasa berada dalam martabat Mi'raj. Kalau Isra berjalan, kita berjalan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, faham sifat 20, faham sifat ta'luk, ta'luk surihi qadim, ta'luk tajizi qadim, ta'luk qabdah tajizi hadis, faham ta'luk tajizi hadis, faham tu semua. Maka berjalanlah kita dengan kefahaman akidah seperti yang telah nyatakan Ibu Tauhid kalah. Berjalan, tetap berjalan, jangan tak berjalan. Kemudian kita berjalan dengan syariat, memandang kita ni mazhab Syafi'i, maka amalkan mazhab Syafi'i kita. Dan kita berjalan dengan ilmu kesufian, ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ini letakkan dia dalam kategori iman. Supaya bila kita berakidah dalam keadaan mukmin, bila kita mengamalkan syarat dalam keadaan mukmin, bila kita bertasawuf dalam keadaan mukmin, agar kita dapat martabat ihsan. Ketika itu bukan tauhid kalam lah, tauhid irfani. Amin. Fik sufi. Amin. Tasawuf ahli sufi. Amin. Maka akhirnya kita dapat tajalli Allah. Lepas satu tajalli, satu tajalli. Lepas satu tajalli, satu tajalli. Itulah rezeki ruh yang kita dapat ambil. Itulah tontonan perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua tonton langit, yang kedua isyarat kepada apa tuan-tuan, kepada wara. Setelah kita membersihkan diri kita dengan taubat dan ikuti dia prosedur bertaubat, maka timbullah, kena wajib kita timbul ke sifat wara, meninggalkan segala yang haram, meninggalkan segala yang syubhat, meninggalkan halal yang berlebih, hal yang kepada kita termampu, supaya kita masuk ke makam yang ketiga. Apa dia makam yang ketiga, tuan-tuan dan puan? Zuhud. Tak akan jadi zuhud kalau tidak ada wara. Barangkali tuan-tuan pun telah belajar. Setelah zuhud melekat, sudah sebati dengan darah daging, maka timbul pula sifat apa tuan-tuan? Sifat fakir. Hanya kita berharap kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bergantungan hati kita hanya dengan Tuhan, maka timbullah sifat sabar, timbul sifat tawakal. Baru Allah Ta'ala campakkan kita masuk golongan radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman ridha. Barulah kita akan masuk martabat muqaddimah ihsan yang dikatakan mukasyafah, muraqabah dan seterusnya. Inilah perjalanan Isra Mi'raj yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita setiap hari, setiap malam. Mudah-mudahan dengan muzakarah seperti ini dan peningkatan skala kita kepada Tuhan, peningkatan perhubungan silaturahim yang sangat baik, kasih sayang antara kita sama kita. Bahkan Tuan Guru pernah menyampaikan satu tausiah berkasih sayang di
tahun 2018 Mustadara International. Buya bagi peluang pada saya untuk bercakap. Saya cakap berkasih sayang. Barangkali dia ada video sampai sekarang. Rupa-rupanya berkasih sayang sudah guru kita yang telah banyak menyampaikan ilmu, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya sebelum zikir yaitu pembacaan syair Abuya yang akan disampaikan oleh anak kita yaitu Ananda Uswah. Kepada Ananda Uswah, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan ungkapan hati ummah kami tercinta yang berjudul Dirinya Bagiku. Tak terasa air mata ini mengalir bak banjir yang tak diharap. Tika untayan-untayan kata hati belum terungkap. Dengan berat ku coba meluahkan rasa, biar semua tahu bagaimana saat aku bersamanya. Beragam sensasi ku rasa, tenang, nyaman, dan bahagia. Seolah lebur semua masalah yang ada. Kata-katanya bagai berlian, diamnya bagaikan emas yang berkilauan. Kepribadiannya seperti intan permata dan mutiara langka yang sulit untuk didapatkan. Begitulah yang terpantau oleh mata hati ini tentang dirinya. Peduli, mengerti, penuh cinta yang kurasa, dan tak pernah kudapat dari siapapun juga. Walau di luar sana ia tak berharga, namun bagiku dirinya adalah sosok mahal yang tak ternilai harganya. Alhamdulillah, syukurku padamu ya Allah, Engkau jadikan aku salah satu dari amanahmu untuknya. Kami mewakili dari segenap cucu-cucu dan mungkin dari semua jamaah yang hadir, juga ingin mengungkapkan nahnu nuhibbuka. Abu, kami semua cinta padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ananda Uswah, sebuah syair untuk Abuya yang ditulis oleh Ummah, yang dibacakan oleh anaknya Ummah, anak kita semua. Selanjutnya zikir Ratib Seribai yang akan dipimpin oleh Walid Army. Sebelumnya baca nazam Apache. Pada Walid Army, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita mulakan bersama Buya beserta dan Umi dan segenap keluarga besar, kepada yang kita hormati dan kita muliakan Tuanku Muhammad Saleh dari Malaysia, dan kepada Prof. Dr. Ubaidi, dan kepada seluruhnya yang berhadir. Tidak kita sebutkan satu persatu untuk menghematkan waktu. Baiklah, kita sama-sama membacakan nazam Abuya yang berjudul Sajan Abuya dengan kompor irama apa cik? Ya Tuhanku, oh ya Rahman, gebi sajan kamu mandung dengan Abuya, ana lain, oh ya Rahman, yang kegenyan pergi kamu barabbana. Ya Tuhanku, alih pajan gecok pulang bergekawai le Abuya. Doa kamu, oh ya Rahman, singgoh sajan kamu mandung dengan Abuya. Gebi batin kamu sajan dengan ganyan barabbana. Hana sidro yang keganyan kamu sajan selama-lama. La ilaha illallah, kamu sepon geluh jalan sehingga terang mupat jalan kamu gisah. Hanangin le kiri kanan kade jalan kamu geluh le Abuya. Kamu lake oh ya Rahman, berterang jalan ikut Abuya. Harap kamu sabar jalan belelekang sajan Abuya. La ilaha illallah, ya Tuhanku, oh ya Rahman, gebi sajan kamu mandung dengan Abuya. Hana lain, oh ya Rahman, yang keganyan pergi kamu barabbana. Gebi batin kamu sajan dengan ganyan barabbana. Ana siro yang keganyan belelekang selama-lama. La ilaha illallah, kamu sepon geluh jalan sehingga tak mupat jalan kamu gisah. Hanangin le kiri kanan kade jalan kamu geluh le Abuya. Kamu lake oh ya Rahman, berterang jalan ikut Abuya. Harap kamu sabar jalan belelekang sajan Abuya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al lisanana rataban bidzikr wa qulubana mamlu'an bi ma'rifatika wa abdanana aynan laylan bi ta'atik. Allahumma kulli kulli wahidin minna min abaina bara'ata minan nar amana minan nar alakan al-lisan jawazan nasyana musibat jannah inna ta'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah